Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Raden Arya Pradana di channel YouTube saya, Raden Arya Pradana. Cerita Sang Indigo kali ini berkolaborasi dengan dua pemuda dan pemudi yang juga mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Gusti Allah. Tapi sebelum kita bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Raden Arya Pradana. Nah, kali ini saya akan berkolaborasi dengan dua orang indigo. Yang pertama itu adalah Mas Ferry. Ya, ini Mas Ferry mempunyai indigo yang diberikan kelebihan oleh Gusti Allah berupa penciuman ya? Penciuman apa pendengaran? Kalau yang saya rasain dari kemarin itu cuma nyium bau yang gak enak. Nyium bau yang gak enak, kayak anyir-anyir gitu, kayak daging busuk gitu, atau kayak gimana? Kalau kayak bau busuk itu juga enggak, tapi wangi juga enggak. Oh gitu. Nggak bisa nerjemahin, tapi baru bau kayak gitu baru sekali ini. Oh, sekali. Usiamu berapa? Saya 21. Ngerasain seperti itu sejak kapan? Sejak 1 hari sebelum hari malam takbiran Idul Adha. Malam takbiran Idul Adha kemarin ini? Iya. Oh, berarti sekitar berapa bulan ya? 2 bulan ya? Sebulan ya? Sebulan. Nah, ini Mas Ferry ini diberikan Allah kelebihan berupa indera penciuman yang lebih. Nah, nanti kita coba kolaborasi di akhir. Nah, kemudian kita juga akan berkolaborasi dan kedatangan tamu dengan Mbak Sari ya. Mbak Sari ini punya kelebihan indigo yang diberikan Allah ini berupa apa, Mbak? Perasaan. Penglihatan? Enggak sering. Tapi bisa. Enggak sadar. Kalau perasaan kayak gimana maksudnya, Mbak? Kalau ada yang lewat itu suka merinding, kadang-kadang tiba-tiba takut. Tapi kalau untuk melihat pernah? Pernah. Apa yang pernah dilihat? Kalau dulu di rumah sosok nenek-nenek. Sosok nenek-nenek. Tapi Transparan gitu. Itu Mbak Sari sekarang usia berapa, Mbak Sari? 19. Oh, 19 tahun. 19 tahun. Nah, merasa punya seperti indigo ini gimana? Mulai kapan? Kata orang tua sih dari kecil udah sering dilihatin kayak gitu. Suka bilang yang itu apa gitu. Oh begitu, itu apa? Nggak ada apa-apanya. Berarti dari kecil ya? Dari kecil, usia berapa kalau boleh tahu? Saya juga Nggak tahu ya. Jadi mengalir begitu aja ya. Terus gimana perasaan jadi orang indigo dari kecil? Biasa aja. Pernah nggak takut lewat suatu tempat gitu takut? Yang paling takut di Rumah ini? Di bawah. Pak Duko? Ya. Seperti kamu melihat yang gede ya? Ada yang gede? Perasaannya kayak ular gede, kayak pasar ya? Ya, kelihatan sih, kerasa maksudnya itu. Nah, terus terakhir kapan kamu melihat, mendengar, atau merasakan sense kamu, indigo kamu terakhir yang kamu ingat? Tapi
tapi perasaannya gimana? Nggak apa-apa, cerita aja. Nggak apa-apa, nggak cuma deg-degan gitu. Deg-degan. Ngerasain nggak? Ngerasain apa? Ngerasain. Contoh nih, seperti saya. Tadi saya jalan, apakah benar atau tidak? Saya jalan menuju perjalanan ke sini itu, saya itu persis seperti kalau dibilang jembatan, saya nggak tahu ya, karena gelap ya. Tapi ada semen gitu loh, semen itu mas. Nah, ya seperti jembatan kecil. Nah itu ada nenek-nenek duduk. Apakah di situ tempatnya? Di sini. Karena lalu bilang dulu. Oh, kalau kuwi enek. Heeh. Terus dhuwur nggon ngisor iki ini kan lupa kayak enek. Tikungan. Jalanan nikung aja mas. Oh, heeh. Nah ini adalah Pak Pairin. Ini adalah bapaknya Mas Ferry. Kalau Pak Pairin ya nggak takut, wong kendel kok. Malah nek ana apa-apa ki malah dicedhaki kok. Bahasa Indonesianya dideketin. Jadi dari Mbak Sari sendiri di tempat itu yang tadi saya sebutkan, di situ ya Di situ ada sering nenek-nenek, kuntilanak juga ada. ada Terus anak kecil tuh jalan cuk 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 gitu. hantu bungkus ada Ada. Kenapa? hantu bungkus Hantu bungkus tuh kayak gimana? pocong. Hah? Pocong. Oh, hantu bungkus tuh pocong. Ya Allah, hantu bungkus tuh pocong. Oh, hantu bungkus tuh pocong. Ngocap. Hah? Ngocap. Mau apa tuh? Ya itu. Pocong. Dibalik. Oh, pocong ya. Terus kalau misalnya seandainya Mbak Sari ketemu sama pocong gimana? Biasa aja. Biasa aja. Pernah dekat? Kalau dekat pernah, tapi yang lihat bukan saya. Ngerasa tapi. Enggak. Waktu itu enggak. Enggak. Soalnya lagi main game. Lagi main game. Oke. Nah, kembali ke Mas Ferry. Ini kan sebulan nih jadi anak indigo nih, ya kan? Kita kadang-kadang nggak bisa milih. Ada yang kita indigo itu, ada yang usia balita, ada yang dari bayi, ada yang usia 20 tahun, ada yang usia 25, ada yang usia 21 tahun, bahkan ada yang usianya 40 tahun. Jadi semuanya itu kersane Gusti Allah. Malah siapa tahu bapakmu besok, Pak Pairin, sehari setelah ini mau langsung bisa melihat semuanya. Kita nggak tahu. Nah, kamu takut nggak tiba-tiba cium itu? Kalau takut sih enggak, cuman sering merinding gitu. Merinding. Sering merinding? Iya, ini bulunya itu merinding. Mana? Emang ada bulumu? Enggak ada. Oh, gitu. Pas merinding. Merinding? Terus apa lagi yang dirasain? Enggak ada, cuman itu doang. Kalau takut ya sebenarnya enggak takut-takut banget, cuman kok setiap kali nanya sama bapak sama ibu itu nggak ada yang nyium bau itu. Tapi kalau saya entah mau dari sini terus keluar itu pasti pas udah luar baru berapa detik pertama itu nyium bau itu. Nyium berarti Ya, nyium ya. terus nanti kalau masuk rumah lagi nyium lagi. Tapi nanti kalau udah di ruangan itu agak lama hilang. Nah nanti nyiumnya lagi kalau udah lewat pintu mau pindah ke ruangan gitu. Oke. Kalau sekarang ada nyium apa? Sari ada nyium apa? Saya nggak ada sekarang. Enggak ada. Nggak ada. Sekarang ya? Sekarang Coba, ini ada yang lewat nih. Sari lihat apa Sari? Meja. Tahu meja. Di sebelah meja. Enggak ada. Perasaannya Panas. panas. Oke. Hangat gitu sih. Hangat. Kayak derdek. Kayak Enggak sih kan berdek. ini apa artinya ini kayak ya bahasa Indonesianya apa ya Mas Pairin? panas. Panas.
Jadi tadi barusan kita itu lagi berbincang-bincang. Saya terus terang dulu sebelum sebelum saya umroh ke Mekah, saya itu melihat itu seperti saya berbicara seperti ini, saya berbicara dengan mereka. Ya benar, fisiknya ada, kadang-kadang kepalanya lagi teklek-teklek, kadang lagi ini, saya lagi kadang-kadang naik motor, di belakang itu ada yang ngajak ngobrol. Terlihat jelas. Nah, ketika saya itu pergi umroh, saya itu berdoa di depan Ka'bah, juga di Raudah, di Hijr Ismail juga. Salah satu poin doa saya adalah, ya Allah, jika memang kelebihan yang ada pada diriku ini adalah baik untukku, maka berkahilah. Jika tidak, aku kembalikan semuanya kepadamu. Jika memang ini baik untuk diriku, bermanfaat diriku, maka jadikanlah berkah yang bisa menaikkan harga diri kami, keluarga kami, nama baik, derajat kami, hingga rezeki kami. Itu yang saya doakan. Nah, ini kan dari Mbak Sari ataupun Mas Ferry kan juga masih remeng-remeng ya, nanti kita habis ini kita akan coba kolaborasi sesuatu yang mudah-mudahan kersane Gusti Allah itu bisa bisa menjadikan manfaat untuk Mbak Sari itu bisa lebih mengendalikan, Mas Ferry juga bisa lebih mengendalikan. Kadang-kadang sahabat-sahabat Raden Arya, kadang-kadang kita tuh nggak sadar kita itu bisa apa, punya apa, kita tuh kadang-kadang nggak sadar. Bahkan kadang-kadang itu kita nggak tahu kita itu sebenarnya itu apa. Nanti sekalian saya bersihin, kamu ketempelan tuh. Kamu ngerasa nggak Sar? Ini ada yang gendong, ada yang gendong, bukan gendong ya? Iya. Ini lagi digendong. Gimana ya bahasanya ya? Jadi Ferry ini lagi gendong. Jadi nanti saya insya Allah saya bantu bersihkan. Ya, nanti kita kolaborasi. Nah, sebelum kita menutup bincang-bincang ini, saya mau tanya kepada Mbak Sari maupun Mas Ferry. Sebenarnya kalau kalian boleh memilih mau menjadi indigo atau tidak, sebutin alasannya. Dari Mas Ferry dulu. Enggak mau. Lah kenapa? Ya, jadi manusia yang biasa aja. Kalau boleh memilih, jadi kamu nggak mau? Nggak mau. Takut? Ya, takut sih. Takut pasti ada. Ya. Tapi lebih memilih nggak mau. Kalau Allah maunya mau gimana? Ya kalau dikasih ya nggak apa-apa. Jadi intinya gimana? Siap atau tidak? Ya intinya nek sing Allah ki siap apa ora. Nah, gitu. Udah dikasih dari Allah ya siap-siap aja. Biasanya itu kalau yang dimulai dari indera penciuman, selanjutnya pendengaran. Dari penciuman, pendengaran, kemudian penglihatan. Saya dulu mulai dari penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa. Jadi berbalik. Saya melihat dulu dari kecil. Anak pertama, anak kedua saya juga mengalami hal yang sama. Penglihatan dulu, pendengaran, penciuman, baru perasaan. Itu yang saya alami. Tapi tidak semua mengalami hal yang sama. Ini opini dari saya dan pengalaman dari saya. Nah,
seandainya dikasih pilihan mau jadi orang indigo atau tidak? Enggak. 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 Kenapa? Karena takutnya nanti kalau dia minta tolong tapi saya nggak mampu tuh malah takut. Jadi takut mampu, Takut nggak mampu. takut nggak mampu, takut karena nggak mampu, takut nggak mampu maksudnya. Takut suatu hari nggak mampu. Oh gitu. Kan kita punya acaranya nanti. Nanti saya ajarin. Yang saya tahu loh ya. Yang saya tahu loh. Yang saya tahu. Itu nanti kita coba. Kita terakhir kolaborasi. Ini kita coba nanti ya. Demikian sahabat-sahabat Raden Arya, bersama saya ada Mas Ferry, ada Mbak Sari, ada Pak Pairin ya. Di cerita gaib sang indigo, seandainya saya bisa memilih mau jadi indigo atau tidak, kedua orang indigo ini memilih untuk tidak, karena intinya belum siap ya, takut dan belum siap ya, takut belum siap. Kalau ini takut ya belum siap juga. Kalau Mbak Sari takut kalau seandainya dimintain tolong tidak bisa memenuhi. Demikian kita akan bersambung kepada episode selanjutnya. Tetap di channel YouTube saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.